Hai, teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara orang Tionghoa dan Indonesia di masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Hubungan ini sangat menarik dan penuh dinamika. Wah, hubungan mereka ini cukup rumit loh. Banyak faktor yang mempengaruhi interaksi antara kedua kelompok ini. Sejak zaman penjajahan dulu, sudah ada kesenjangan ekonomi dan sosial antara kedua kelompok ini. Kesenjangan ini terus berlanjut hingga masa kemerdekaan. Orang Tionghoa banyak yang sukses jadi pedagang, sementara banyak orang Indonesia hidup susah. Hal ini menciptakan ketegangan di antara mereka. Hal ini menimbulkan kecemburuan dan sentimen negatif terhadap orang Tionghoa. Sentimen ini seringkali diperburuk oleh kondisi politik yang tidak stabil. Nah, setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno ingin sekali menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Beliau berusaha keras untuk mengatasi perbedaan yang ada. Beliau ingin menghilangkan perbedaan suku dan ras, termasuk kesenjangan antara orang Indonesia dan Tionghoa. Ini adalah tugas yang sangat berat. Tapi sayangnya, keadaan politik dan ekonomi yang kurang baik saat itu membuat hubungan kedua kelompok ini masih rawan. Banyak tantangan yang harus dihadapi. Presiden Soekarno menghadapi tantangan yang berat. Beliau harus bisa menyatukan bangsa sambil mengatasi kesenjangan yang sudah mengakar. Beliau harus bisa menyatukan bangsa sambil mengatasi kesenjangan yang sudah mengakar. Ini adalah tugas yang sangat kompleks dan membutuhkan banyak usaha. Di satu sisi, beliau ingin merangkul semua warga negara tanpa membeda-bedakan. Ini adalah visi yang sangat mulia. Di sisi lain, beliau juga harus memenuhi keinginan rakyat yang mendambakan keadilan sosial dan ekonomi. Ini adalah perjuangan yang tidak mudah, tetapi sangat penting untuk masa depan Indonesia. Nah, sekarang kita bahas kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno dan pengaruhnya bagi orang Tionghoa Indonesia. Kebijakan-kebijakan ini memiliki dampak yang cukup signifikan dan beragam bagi komunitas Tionghoa di Indonesia. Jadi, Presiden Soekarno mengeluarkan beberapa kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada kehidupan orang Tionghoa di Indonesia. Kebijakan-kebijakan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi hingga sosial. Salah satunya adalah kebijakan Benteng, yang menjadi salah satu kebijakan ekonomi paling terkenal pada masa itu. Kebijakan ini bertujuan memberi kesempatan lebih besar bagi pengusaha pribumi dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian nasional. Meskipun tidak secara langsung ditujukan untuk orang Tionghoa, kebijakan ini pada praktiknya membatasi mereka dalam berdagang. Banyak pengusaha Tionghoa yang merasa terpinggirkan akibat kebijakan ini. Selain itu, Presiden Soekarno juga menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, termasuk yang dimiliki oleh pengusaha Tionghoa. Langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan pada modal asing. Tujuannya adalah agar Indonesia bisa menguasai aset-aset penting dan terbebas dari penjajahan gaya baru. Ini merupakan bagian dari upaya Soekarno untuk memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia. Akan tetapi, kebijakan ini juga menimbulkan dampak ekonomi bagi sebagian orang Tionghoa yang bisnisnya terkena imbasnya. Banyak dari mereka yang harus menyesuaikan diri dengan kondisi baru yang lebih menantang. Program Nasakom yang digagas Presiden Soekarno juga menimbulkan dilema bagi komunitas Tionghoa. Program ini bertujuan menyatukan nasionalis, agama, dan komunis dalam satu kesatuan yang harmonis. Di satu sisi, program ini bertujuan merangkul semua golongan, menciptakan persatuan di tengah keberagaman. Namun di sisi lain, adanya sentimen anti-komunis di Indonesia yang seringkali dikaitkan dengan etnis Tionghoa membuat posisi mereka semakin rentan. Hal ini menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh komunitas Tionghoa pada masa itu. Sayangnya, beberapa kebijakan Presiden Soekarno justru dianggap rasis oleh sebagian orang, meskipun niat awalnya mungkin berbeda. Contohnya, kebijakan yang mewajibkan orang Tionghoa punya surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia atau SBKRI yang menjadi kontroversial. Kebijakan ini dianggap diskriminatif karena mempersulit orang Tionghoa untuk membuktikan kewarganegaraan mereka. Padahal banyak di antara mereka yang lahir dan besar di Indonesia dan sudah merasa sebagai bagian dari bangsa ini.
Selain itu, operasi militer di beberapa daerah yang mayoritas penduduknya Tionghoa, seperti di Sulawesi Utara dan Kalimantan Barat, juga memicu tuduhan bahwa Presiden Soekarno anti-Tionghoa, menambah ketegangan. Operasi militer ini, meskipun dilatar belakangi oleh isu keamanan dan separatisme, seringkali diwarnai dengan kekerasan dan intimidasi terhadap warga Tionghoa, yang memperburuk situasi dan menambah penderitaan mereka. Meskipun dituduh rasis, banyak juga yang membela Presiden Soekarno loh. Mereka yakin kalau Presiden Soekarno bukan rasis, melainkan seorang nasionalis sejati yang berjuang keras untuk bangsa dan negaranya. Kebijakan-kebijakannya, meskipun terkadang menimbulkan pro dan kontra, dimaksudkan untuk membangun Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan adil. Para pembela Presiden Soekarno juga mengingatkan kita untuk melihat situasi dunia saat itu. Perang dingin antara blok Barat dan Timur sangat memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia. Kedekatan Presiden Soekarno dengan blok komunis membuat negara-negara Barat, yang saat itu sangat anti-komunis, curiga terhadap Indonesia.